Oke, jadi ceritanya hari ini gue mau melakukan syuting. Maksudnya udah dewasa syuting. Mau melakukan syuting episode keduanya yang tentang buka-bukaan lagi. Dan kali ini kita mau bahas tentang bagaimana cara kita berdamai dengan diri kita sendiri. Lo pernah gak sih kena bully? Pernah. Kapan? Waktu itu kelas 5. Gimana ya? Gua itu kayak waktu itu kan masih kelihatan Cina banget kan. Waduh. Cina banget kan. Terus masuk ke negeri gitu, sekolah negeri. Cuman waktu itu gue sempat diem dulu tuh dibully sama mereka lah ya, bisa bilang mereka lah ya kan, enggak Teman-teman lo. ya teman-teman gua yang nggak bisa gue sebut teman juga sih. Ya mereka bilang gua Cina. Keras kan ya, keras banget ya. Gue kayak bilang kayak dalam hati, kalau gue Cina kenapa gitu kan. Nah terus dia makin lama tuh makin jadi. Kalau gue kan dibilang Cina gitu ya masih bisa aja lah ya, emang gue Cina ya kan. Walaupun agama gue bukan Cina tapi gue tetap Cina kan. Itu emang udah takdir dan keturunan kan. Dan terus kayak si yang bully ini bilang ke gue, ngatain bapak gue. Wah, itu udah berat. Pembahasannya udah berat. Ini keterlaluan. pembahasannya udah berat nih. Udah keterlaluan nih. Ya udah dong, akhirnya kan gue coba sabar. Tapi makin jadi. Gimana tuh? Ya waktu itu sempet akhirnya gue berantem sama dia. Wah, masa-masa hike-nya kalau bisa dibilang masa-masa hike-nya. Ya ibaratnya kayak gimana ya? Dia udah keterlaluan. Gue diem doang tuh di meja begini aja. Sudah ngatain di sini samping. Gua ambil paling ketonjok langsung. Udah emosi ya. Iya, maksud lu apa? Maksud Ya. lu apa? Gue bilang. Terus guru tiba-tiba masuk. Apa gimana? Terus dia yang kena salah. Gue yang tonjok dia yang salah. Ya lah, jelas lah. Tiba-tiba guru masuk tapi nggak tahu apa-apa gurunya. Terus gue dipanggil ke kantor guru kan. Udah dijelasin. Iya, dia bilang, "Kamu kenapa, Diki?" Ya dia bully saya dibilang Cina ini itu. Batu lu. Terus dia nggak mukul sih, maksudnya dia ngatain ayah saya, siapa yang nggak kesel? Coba bapaknya ibu deh yang dikatain gitu. Ibu kesel kak. Oh iya benar juga sih kata ibu. Gurunya cuma ngomong gitu. Oh iya benar juga. Apaan lu? lu nggak mau ngasih hukuman gitu ke pembuli gitu? Ya, gitu dulu. Dia, oh iya benar juga ya. Ya udah nanti saya kasih hukuman gitu doang. Gak ditindak tegas. Iya, Udah enggak. gitu kena hukuman gak? Iya, kena hukuman, disuruh berdiri di depan bendera hormat gitu kan panas. Terus Kena malunya sih. iya, kena sih. terus gua dalam hati kayak oh ya udah. Terus kadang kan gue sebagai manusia tuh kayak ada rasa kasihan gitu kan. Gue bilang itu kasihan juga ya. Gue gitu, itu kasihan juga ya. Cuman kan dalam hati tuh kayak ada benci tersendiri kan. Iya Dia sih. udah ngebully gue, udah ngatain bapak gue. Ada dendam. Tahu. Gue pernah juga sih. Emang gimana lo waktu itu? Wah, Kenapa dulu gimana? bukan nggak rasis sih. Sabar sebelumnya nih, makanya tuh inget jangan pernah rasis, gak boleh. Dosa, ingat dosa. Ya kalau gue sih enggak rasis, enggak. Rasis sih enggak. Bully ya pernah sih, Bully tapi gimana? cuman fun aja sih ya. Ide itu nih yang nonton nih pasti nih tahu nih kelas 7. Yang nonton kan bisa orang banyak ya. Nonton nih ada nih pasti nih ada nih satu ya ada nih. Iya, Kelas 7. Ya, random aja gitu dibully. Ngomong ini ya, dibully ya. Terus? Ini dibully ya. Ya lu mah. Sabar. Oh, ya. Habis itu ya mulai semenjak dari situ kan agak kayak ibarat kata pas itu ya bukan sekarang, pas itu ya agak menjauh dikit lah biar tenang dikit lah gua. Ya udah. Habis itu ya back to normal. Begitu normal. Terus kayak gue juga mau cerita sedikit nih. Kelas 7 itu gue punya teman. Gue gak bisa sebut namanya. Kelas 7 berarti oh ya. SMP 1. Gue gak bisa sebut namanya. Gue kan anak baru nih di sekolah yang ini. Ya kan? Jadi SMP. Gue agama Islam sendiri. Enggak sendiri sih, ada satu orang lagi. Cuman gue kena bully rasis juga. Agama.
ini agama parah sih bullying sih. Wow, itu berat. Itu berat sih. Juga cuman gue dalam hati, iya gue kan sih ke sekolah itu mau jadi orang baik gitu, nggak mau kayak ya gimana lah jadi seperti ya yang di luar sana lo orang tahu lah ya luar sana. Terus dia bilang tuh yang ini nih pakai peci. Batu, pasti itu si Batu lu. Siapa yang nggak kesel? Gua nggak, cuma gua gak kesel. Gua kayak gimana ya? Masih dalam sabar. hati percaya ya mungkin baru sebentar kali ya bermasuk juga. Jadi mereka mungkin mereka juga pertamanya belum mereka tahu juga kayak mikir gimana sih. orang-orang kayak gua tuh anak-anak bandel. Padahal enggak. Ya kan nggak semua orang Iya. gitu kan. Terus ya udah tuh kelas 8 akhirnya temenan. Terus gua bilang kayak lu dulu kenapa ngebully gue begini? Oh, terus jangan jauh. Lah ya kayak mikir aja gitu. Gue kira tuh lu sama yang anak-anak gang gitu. Padahal iya. enggak. Terus kayak ya udah terus kan SMA gue juga sempet nggak kena bully, cuman ini tuh kayak jadi bahan ledekan aja gitu. SMA tuh kayak ya lu orang tahu kan mata gue yang kanan itu nggak bisa ngeliat, jadi dikata-katain gitu. Terus kayak dikatain, buta sebelah. Lu batu, kayak sakit tuh gitu sih, nggak bohong lu. Justru dari situ, karena ada satu peristiwa yang bikin bener-bener gue sakit hati tuh waktu itu. Nggak sakit hati sih, maksudnya kayak baper gitu kan. Ya seperti di video gue yang waktu itu ya baper. Gue banting apa sih namanya? Meja. Bukan meja. Itu yang lemari besi gitu, gue banting pintunya depan guru. Nah, terus tuh kayak gue mikir apa yang harus dibaperin, ya kan bercanda doang gitu. Nah, terus ya mulai dari situ gue udah mulai bisa berdamai dengan diri gue sendiri. Jadi kalau ada orang-orang misal ngatain gue baper gini ya gue kayak dalam hati ya biarin aja. Ya udah gue jadi bahan lucu juga. Jadi mereka juga bahas kan buta sebelah. Gue bilang iya nih gue saringan loh. gue jadi joke sama gue gak gue serius. Iya gue jadi gue saringan gue kamui lu biar kena genjutsu. terus mereka makin jadi dong ya. Gue juga makin jadi kayak saling kata-kataan dan akhirnya ya nggak ada baper sama sekali, cuma bercanda doang. Nah terus yang terakhir ini yang waktu kemarin gue bilang gue putus nih sama si seorang nih. Terus ada 2 teman gue yang kampret. Taruhan hubungan gue gitu. Gue bertaruh 3 bulan. Ternyata dia bisa 6 bulan. Perkembangan. Sialan gue bilang. Perkembangan lu kira gue apaan perkembangan kan. Terus satu lagi teman gue bilang, ya lu 3 bulan, gue 1 bulan. Gue ketawa tapi sambil jawab kayak bukannya ini didukung malah digituin makanya. Gue sambil bercanda ngomongnya, terus sambil emot ketawa gitu kan. Terus mereka juga bilang, iya siapa yang mau dukung kalau lu digituin terus gitu. Ada suportifnya dia orang sih. Mereka tetap support. Lu sendiri kalau kayak ngatasin masalah baper dari hati lu tuh gimana? Kayak lu dibully nih, kayak dibecanda-becandainnya tuh terlalu rasis lah, kayak tuh kan ada codet tuh. Codet kan, terusnya ada jadiin bahan lawakan kan, ada tato. Iya. Ini gua orang nih yang bertato ke sekolah gak kenapa-napa. Enggak sih, ini codet tanda lahir. Ini yang bilang tato nih kampret tuh kadang. Iya. Kayak gimana lu bisa ngatasin dari hal yang lu kira itu jahat atau ngebully lu, malah gua jadiin bahan lucu ya. Iya, ada sih. Kelas berapa? Udah lama lah pokoknya. Gua udah pertama kali gua ngatasin tentang ini udah lama banget. Ini jadi waktu sempet lah jadinya tatoan kayak ibarat begitulah ya kalau bahasa lebarnya lah. Ya gua cuman kayak ya nih gua tatoan nih ke sekolah nggak kenapa-napa. Lu kalau ke tatoan lu ke sekolah diomelin guru kan? Gua kagak. Belajar tentram gua di kelas. Ya udah gua nggak masukin ke hati lah, fun-funin aja. Tapi ya sempet awal ya kesel, pas keselnya itu gua biar gua terima, gua paling gua agak ya menjauh dikit lah. Paling habis itu gua pergi kemana udah fun aja baliknya, selalu aja nyantai. Tapi menurut lo kasus bully itu sepenuhnya negatif atau enggak sih? Negatif lah, kalau bahasanya bully itu negatif. Menurut lo negatif? Menurut gua negatif. Kalau kan soalnya
tujuannya cuma ke bully, nggak ada cabang ke tujuan lain kan. Iya sih. Kalau bully ya lu namanya ngerusak mental orang, nggak boleh. Kalau menurut gua ada positifnya. Apa tuh positif kalau boleh tahu tuh? Nah, kalau negatif itu kan ya kalau orang itu seseorang misalnya dibully, si A dibully sama si B sama C ini. Negatif nih. Kalau orang itu nggak bisa menerima dengan perspektif yang baik, dia akan menjadi orang yang terpuruk selamanya. Tapi kalau misalnya orang itu bisa menerima perspektif yang lebih baik dari hal bully itu, untuk kayak gue dibully terus nih, coba bangkit, akhirnya mereka jadi teman dan ya udah, itu positif ya menurut gue. Makanya semua tuh tergantung dari penangkapan atau cara orang nangkapnya gimana gitu kan. Kalau misalnya dia nangkapnya negatif terus, maka akan jadi negatif hidup dia. Kalau dia nangkapnya jadi positif, akan positif terus ya. Ya walaupun nanti di positif pasti ada negatif ya di suatu saat nanti. Ada sih. Enggak selalu hidup lu positif bisa lurus. Masa hidup lu datar-datar aja, harusnya ada gelombangnya dikit. Boleh sih, boleh. Kalau lurus terus kan ya kayak rintangannya mana sih gitu. Kayak ada orang mikir kayak lurus terus hidupnya, kayak sukses terus, nggak ada rintangannya gitu. Tapi ada juga orang yang mikir di saat seseorang dikasih jalan berliku-liku, orang minta lurus terus. Tapi di saat orang itu dikasih jalan yang lurus terus, bosan, dia minta yang berliku-liku. sih gua ada perkembangan kemajuannya gini ya. Jadi yang nggak datar-datar gitu, lu hasilnya segini. Kayak lebih. Kalau menurut gua sih, yang negatifnya bagi gua tuh kayak ini misal pembuli nih, ini yang dibully. Nah si pembuli ini kan nggak tahu latar belakang si yang dibully ini gimana. Jadi takutnya malah mental si yang dibully ini makin hancur. Itu dia yang gua nggak mau. Iya, makanya kan seperti gue bilang tadi, cara nangkap orang yang terbully ini tuh beda-beda. Kalau misalnya orang ini bisa nangkap dengan cara atau sisi positif, kayak gue dibully mulu, ya misalnya ya gue sih nggak terlalu dibully tentang kayak gue hitam atau gimana ya. Cuman kan kayak jadi berpikir kapan gue bisa putih. Gue mikir bener juga ya, perawatan mahal gitu kan, biar mulus mukanya atau gimana. Cuman ya dari perspektif pembulian gitu, ya gue ambil positif sih. Kalau misalnya dia ada yang membuli gue tentang rasis gitu, ambil positifnya aja dan ya buang negatif ya, sama kayak hidup lah. Lu jangan ambil negatifnya doang. Ambil justru ya. Iya, makanya ambil positif ya. Kalau bisa jangan ambil negatifnya, ambil positifnya dong, hikmahnya kan. Daripada lu ngeluh terus kan. Ya, mending ambil positifnya. Benar sih. Bener nih kalau bully kan. Hal apa yang bisa mendasari atau kayak gimana, faktor yang mempengaruhi jadi ada bully itu di suatu lingkungan tuh, jadi ada pembulian itu gimana? Biasa sih kalau menurut gue ya ada faktor yang mendasari tentang terjadinya pembulian gitu. Biasanya karena nggak bisa dibilang tentang latar belakang seseorang sih, tapi bisa aja karena fisik dia atau mental dia yang jadi bilang kan ada beberapa orang yang kayak mentalnya tuh kurang atau ya sindrom gitulah kan. Ya nggak bisa kita nggak bisa bilang kasarnya lah, pokoknya keterbelakangan mental ya kan. Ada kan yang kayak gitu, kayak temen gua ya sebut saja dia temen gua lah ya, nggak bisa sebut yang dia tuh nggak bisa ngomong R. Cuman kita jadiin bercandaan kayak L gitu kan. Terus dia nganggep cuman sial, cuma gitu doang, habis itu udah bercanda lagi. Iya. Sebenarnya menurut gue mendasari pembulian itu dari suatu fisik atau yang mental seseorang. Jadi kalau keunikannya, kalau ada keunikan dari orang itu pasti itu bisa jadi dasar berarti. Iya, masih menurut gue enggak. Kayak contohnya gue ini kan tato di mata, orang jarang punya tato di mata kayak gue. Jadi sama kayak gue, bisa saringan, terus bisa kamui, keren banget loh. Banyak sih berarti ya faktor yang bisa mempengaruhi orang itu biar buat memulai suatu pembulian tuh banyak, berarti makanya tuh nggak boleh diikutin tuh. Kalian yang masih sering ngebully, ngejelekin temennya nggak boleh. Support di orang ngapain, yang penting baik tuh support, nggak boleh nggak support tuh. Ya sebenarnya seperti yang gue bilang tadi sih,
tergantung orangnya. Iya benar, balik lagi ke orang. Iya, kalau misalnya orangnya memang dibully itu selalu ngambil yang negatif, ya jadilah dia negatif selamanya. Tapi kalau orang itu bisa mengambil sisi positif dari pembulian itu, ya mungkin pembulinya itu akan menjadi teman kita sendiri. Walaupun itu akan memakan waktu yang cukup lama untuk bisa berubah ke hal yang positif itu. Tapi kan kalau pembulian tuh nggak selalu dari kata-kata doang. Ada yang orang ngebully fisik, kayak bukan ngomong tapi langsung dia main fisik, gitu kan ada. Iya ada. Ya kalau menurut gua itu negatif sih, benar-benar negatif sih kalau udah nyampe main fisik. Karena gimana ya, kalau misalnya verbal doang masih bisa tergantung orangnya, dia nangkepnya gimana. Kayak kalau misalnya dia dibully verbal secara kayak misalnya kayak gua lah ya, ambil contoh aja kayak mata gua nggak bisa gini-gini, terus verbalnya dia ngomong ya buta sebelah deh. Terus gue bilang kayak, oh iya gue buta sebelah. Gue dengan kayak ya ibaratnya gue tanggepin dengan bangga gitu. Ya mungkin ini memang kekurangan gue. Jadi ya udah, orang juga tahu mau dia ngomongin kekurangan gue. Ya udah nggak apa-apa. Terus kayak kalau misalnya udah main fisik kayak main pukul atau kayak ya iseng parah lah ya. Itu menurut gue sih udah berlebihan, keterlaluan ya, kacau banget. Udah kacau men. Lagi men. Parah sih itu. Menurut lo gimana biar lu bisa mengatasi hal pembulian tersebut, dan bagaimana lu cara berdamai dengan bully tersebut? Kayak gitulah. Kalau menurut gue ya, orang yang terbuli ini, yang korban terbuli ini, mereka harus berani melawan. Jadi bukan maksud gua bukan melawan ke dia ngebully lu tampol, bukan. Bukan itu mana lu bisa kena. Buta lu anjing. Jangan. Berat bos, berat. Jangan. Ibarat kata ya paling lu jawabin lah. Ibarat lu dia ngebully lu nih, lu jawabin. Ya kalau gue emang begini gimana emang, kenapa? Salah lu, nggak senang lu. Ya ibarat gitulah, bahasa simpelnya lah. Harus berani lah. Yang cari terobosan baru, jangan lu dibully lu diem aja ya, jangan. Kalau orang malah makin enak ya dibully, wah enak nih dibully, dia diem doang nih, kagak baper, kagak apa-apain nih. Makin enak. Makanya nggak boleh. Kalau menurut lu sendiri gimana? Menurut apa? Dengan cara apa yang bisa apa tadi ya? Gue lupa anjing. Cara ya melawan nih. Cara melawan. Menurut gua ya kayak sinetron Indosiar aja sih. Melawan tuh. Kalau misalnya dibully ya lu jangan bully balik atau melawan balik, kayak ya udah baik aja sama dia. Ya kalau misalnya orang itu punya pikiran, orang itu akan berpikir kalau itu salah. Kalau orang itu memang gak punya pikiran, dia lanjut terus. Iya, gaskeun dah. Itu bodoh nah. Otaknya nggak ada, dangkal emang nih kayak di sini nih. Oh, berarti benar ya, harus kalau kita terbully ya lebih benar sih. Gue lebih setuju sama statement lu daripada statement gue sendiri ya. Benar juga. Ya walaupun ya bisa dibilang kalau mau bersabar dengan pembulian itu, bisa bilang itu cukup memakan hati. Pasti makan hati. Bertahan dari suatu lu diam ya. Dia bully lu terus. Iya. Jadi dia. Ya waktu itu gue pernah sempet ya, ada dibully, terus gue cuma bilang makasih. Makasih. Gue cuma bilang makasih. Simpel. Nggak, soalnya gini, waktu SD gue juga ada temen ini ngebully gue terus. Yang tadi? Bukan. Oh beda lagi. Beda. Dan orang ini kayak ngebully gue. Gimana ya, dulu tuh gue masih polos banget dah, kelas 6 dah ya. Kayak gak enak ya, kayak ya dia ibaratkan kayak pentolan gitu kan. Kayak jagoan lah di sekolah itu. Gue bilang udahlah jangan gitu lagi, gue bilang kan. Cukup gue bilang. Terus dia bilang dia sebenarnya juga udah gak mau, udah capek ngebully gue. Terus dia bilang kayak ya udah deh, gue minta 2.000 aja deh. Malah kan, cuman gue dalam hati daripada ntar dibully gue lagi, gue kasih aja 2.000 dah. Ya per hari nggak? Iya per hari, bener-bener per hari apa enggak? Tapi waktu semester 2 udah mau lulus kelas 6 itu, per hari 2.000 ya udahlah. Ya daripada gue dibully kan, gue juga pengen hidup tenang kan. Terus ya gue nanggepinnya gitu aja sih, nggak harus kayak ngelawan atau ini berantem. Gila, 2.000 lu cicil dapat motor tuh satu. Enggak lah, gila. Motor satu 2.000. Terus kayak
setelah lulus kelas 6 tuh kita udah lost kontak sampai SMA, sampai benar-benar gue lulus SMA. Terus ada kontakan lagi sekarang? Lulus SMA ada kontak cuman sedikit doang. Oh. Dia jadi orang baik. Wih. Gua salut sih sama dia sih, dia jadi orang Berani baik. berubah sih, boleh. Bahkan sampai minta kontak gua gitu. Oke. Justru dari situ gua juga belajar kayak nggak selamanya pembuli itu akan menjadi pembuli, tapi dia akan bakal menjadi capek lah, bakal capek sendiri juga dia. bahkan dia akan menjadi seseorang yang lebih baik suatu saat nanti. Iya. Walaupun masa lalu dia kelam, tapi kita harus bisa menghargai dia sekarang yang udah mau berubah buat diri dia sendiri, yang nggak buat kita juga, buat diri dia sendiri. Ya soalnya ya seperti yang gue bilang statement gue yang kemarin episode 1. Buat kalian yang belum nonton nih, iya, tidak ada kita yang sekarang tanpa masa lalu yang kelam. Ya kalau kita nggak punya masa lalu yang kelam, mungkin ya hidup kita akan datar. Ya diem aja kayak, ya lu baik nih, dilahirin jebrot, gitu kan? Lahir, terus diajarin baik-baik sama orang tua lu nggak boleh begini, lu nggak boleh begitu, lu nggak boleh begitu. Ya itu jatuhnya lu jadi manusia goa yang tetap di satu tempat dan nggak mau berevolusi menjadi seseorang yang lebih baik. Lo kalau misalnya lu punya sesuatu yang lebih baik, kayak ya orang tua lu ngelarang sesuatu ini, tapi jalan pikiran lu berbeda sendiri dan lu memikirkan kalau itu lebih baik buat diri lu, ya lu lakuin aja. Walaupun suatu saat nanti orang tua akan menolaknya, tapi orang tua tidak akan sejahat itu untuk merusak kebahagiaan anaknya. Jadi kalau orang tua itu memang sayang sama anaknya, dia akan membiarkan lu melanjutkan itu. Hal yang lu temuin itu dia akan mendukung dan mensupport lu, ya sama aja sih mendukung mensupport. Iya. Dia akan mensupport lu apa adanya gitu, bukan ada apanya. Udah situ aja sih. Yang penting jangan sampai ngerugiin orang lain. Iya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya soalnya kalau hidup datar terus kan kayak apa ya? Wah, kadang juga bosen kalau hidup gini doang. Ibaratkan flat world di Minecraft. Nggak ada apa-apa aja, kosong. Datar semua flat ya. Makanya hidup berliku-liku tuh sebenarnya seru. Kadang lu di atas, kadang lu di bawah itu seru. Kayak ya nikmatin lah proses iya, perubahan lu tuh, ya nikmatin lah. Soalnya ya gimana ya, kayak kemarin gua lagi terpuruk banget lah, terpuruk banget tentang masalah cinta. Cuman alhamdulillah, nah, udah ya lebih kan? baik ya. Udah lebih baik. Dan ya mungkin Tuhan memberikan gua rezeki yang lebih baik. Akhirnya gua dapat pekerjaan yang lebih baik, yang ya menurut gua bagus lah buat gua dan sesuai dengan bidang gua dan hobi gua lah ya. Dan alhamdulillah sekarang dapet sih. Mungkin ya udah jalannya Tuhan aja untuk memisahkan gua sama dia gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kan nggak ada duit, ya kayak kemarin. Nggak ada duit nggak makan. Itulah, udah ya. Udahlah itulah ya. Udah sih itu aja sih. Udah 24 menit. Ya udah. 25. Ya udah deh, mungkin itu aja bukaan episode 2 ini. Ada pesan mungkin coba diomongin. Pesan gua sih ya, kalau misalnya lu dibully atau gimana sesuatu yang terjadi dengan hidup lu jangan pernah mengeluh seperti yang kemarin. Karena suatu saat nanti lu akan merasakan kebahagiaan sesungguhnya, walaupun penderitaan lu banyak, tapi kebahagiaan lu juga pasti banyak. Karena dari dalam setiap 1000 penderitaan akan ada 1000 kebahagiaan yang muncul nantinya. Boleh. Ya, jadi ya segitu aja lah videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada yang nonton sampai menit-menit akhir ini sih, jangan di skip, tapi jangan di skip. Ya, gue salut sih sama mereka-mereka yang bisa nonton sampai menit ini. Soalnya ya oke lah itu lu mau mungkin mendengarkan. Gua salut sama lu. Ya. Gua salut, respect dari gua, respect. Ya udahlah, gue Riki Gunawan, sign out. Jangan kebuli.